Saudaraku, kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan aku bagikan, tetapi yang terpenting adalah tetap diam dan fokus pada apa yang akan datang kepadamu. Kamu sedang menonton video yang ditujukan bagi mereka yang telah terbangun secara spiritual. Jika kamu merasa tidak selaras dengan pesan ini, mungkin ini bukan waktumu untuk mendengarnya. Namun jika hatimu terbuka dan jiwamu merasakan getarannya, maka dengarkan dengan saksama. Ada sebuah ilusi besar yang telah membelenggu banyak hati, membuat mereka percaya bahwa mereka berada dalam cahaya, padahal sesungguhnya mereka masih terjebak dalam kegelapan. Ini adalah tipuan keyakinan tanpa kesadaran, ritual tanpa makna, dan doa yang diucapkan tanpa benar-benar memahami maknanya. Ini bukan perkara sepele. Ini adalah soal perjalanan jiwamu, tentang kebenaran yang sejati, dan tentang kesadaran yang membawamu menuju pencerahan. Aku tidak datang untuk menakutimu, tetapi untuk membangunkanmu. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyalakan api kesadaran dalam dirimu. Karena banyak yang merasa telah menemukan jalan kebenaran, tetapi hanya sedikit yang benar-benar melangkah di dalamnya. Jalan spiritual bukan hanya tentang menyebut namanya, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Banyak orang mengaku telah menjalani jalan kebenaran. Mereka berdoa, mereka berbicara tentang ketuhanan, mereka melakukan berbagai ritual, tetapi ketika saatnya tiba, jiwa mereka masih jauh dari cahaya sejati. Bayangkan ini, kamu berdiri di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Energi ilahi menatapmu bukan dengan amarah, tetapi dengan keheningan yang dalam. Lalu terdengar suara yang mengguncang. Jiwamu, engkau telah mencariku dengan bibirmu, tetapi tidak dengan hatimu. Engkau mengenal namaku, tetapi tidak memahami kehendakku. Engkau terjebak dalam ilusi keyakinan, tetapi belum menemukan kesadaran sejati. Bisakah kamu merasakan apa yang terjadi saat itu? Bisakah kamu membayangkan betapa beratnya menyadari bahwa selama ini langkahmu masih belum selaras dengan cahayanya? Ini bukan ancaman, ini adalah panggilan untuk bangun, untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu, untuk menghapus ilusi dan menemukan kebenaran yang sejati. Sebelum kita melanjutkan pesan ini, izinkan aku mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih atas dukungan, doa, dan telah bergabung berlangganan channel Aiman. Terima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi baik melalui donasi, melalui fitur Super Thanks, maupun dengan membagikan pesan ini kepada mereka yang membutuhkan. Ketulusan dan dukunganmu bukan hanya bentuk cinta terhadap Tuhan, tetapi juga bukti nyata bahwa kamu percaya pada perjalanan spiritual ini. Kamu bukan sekadar pendukung, kamu adalah bagian dari energi yang terus menggerakkan cahaya kesadaran di dunia ini. Aku percaya bahwa setiap kebaikan yang kamu berikan akan kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Tuhan bekerja di luar batas logika manusia, dan Dia selalu melihat hati yang tulus. Setiap doa, setiap kata penyemangat, dan setiap tindakan berbagi adalah bagian dari perjalanan suci ini, sebuah benih yang akan tumbuh dan berbuah dalam waktunya. Jadi mari kita renungkan dan selami lebih dalam ketuhanan dan ketaatan, hubungan sejati dengan Sang Sumber. Menyebut Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa berarti mengakui otoritasnya. Itu berarti memahami bahwa Dia adalah sumber segala kehidupan, pengatur alam semesta, dan pemimpin jiwa. Namun pertanyaannya adalah, jika kamu mengakuinya sebagai Tuhan, tetapi tidak menjalani kehendaknya, apakah itu sungguh berarti? Jika seorang murid menghormati gurunya, tetapi mengabaikan ajarannya, apakah dia benar-benar seorang murid? Jika seorang hamba memanggil tuannya, Tuan, tetapi bertindak semaunya sendiri, apakah dia benar-benar seorang hamba? Jika seorang anak memanggil orang tuanya dengan penuh hormat, tetapi tidak pernah mendengarkan nasihat mereka, apakah dia benar-benar anak yang berbakti? Gelar Tuhan bukan sekadar kata, itu adalah pengakuan akan hubungan spiritual yang ditandai dengan keselarasan dan ketaatan. Tuhan tidak tertipu oleh mereka yang hanya menyebutnya, tetapi tidak hidup dalam keheningan jiwa untuk mendengar suaranya. Ketaatan sejati bukan sekadar mengikuti aturan, melainkan kesadaran untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, kasih, kebijaksanaan, dan ketulusan. Jika kamu berkata bahwa Tuhan adalah pemimpinmu, tetapi masih mengikuti hawa nafsu dan egomu, maka siapa sebenarnya yang memimpin hidupmu? Jika kamu berkata bahwa kamu mengikuti jalan ketuhanan, tetapi tindakanmu masih didominasi oleh keangkuhan, kemanusiaan, dan keserakahan, apakah itu jalan yang benar? Kebenaran spiritual tidak hanya diucapkan tetapi dijalani. Banyak orang mencari cahaya, tetapi tidak semua bersedia berjalan di jalannya. Kata-kata semata tidak akan membawamu ke dalam kesadaran yang lebih tinggi.
Yang membawamu adalah tindakan, keselarasan, dan ketundukan hati pada kehendaknya. Iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Banyak yang mengira bahwa percaya kepada Tuhan cukup untuk membawa keselamatan dan kedamaian. Namun keyakinan sejati bukan hanya soal percaya, melainkan soal menghidupi nilai-nilai ketuhanan. Bahkan makhluk-makhluk yang jauh dari cahaya pun mengetahui keberadaan Tuhan, tetapi apakah mereka hidup dalam kehendaknya? Iman sejati membimbing manusia untuk bertindak, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jika seorang yang berkata, saya percaya pada kehendak ilahi, tetapi hatinya masih terikat pada ketakutan dan ego, maka kepercayaannya hanyalah ilusi. Jika seseorang berkata, saya mengikuti jalan ketuhanan, tetapi ia menolak untuk berbuat baik, maka jalannya masih gelap. Iman yang sejati menggerakkanmu untuk bertindak. Iman yang sejati mendorongmu untuk taat. Iman yang sejati mengubah cara hidupmu. Nuh percaya kepada ketetapan ilahi, maka ia membangun bahteranya, meskipun belum ada tanda-tanda banjir. Abraham mengikuti panggilan ilahi, maka ia meninggalkan kenyamanannya, meskipun belum tahu kemana perjalanan itu akan membawanya. Musa berjalan dalam kepercayaan penuh, maka ia berdiri melawan tirani, meskipun tampaknya mustahil. Mereka yang terhubung dengan ketuhanan sejati tidak hanya berbicara tentang iman, mereka menjalaninya. Karena iman sejati bukan hanya tentang apa yang kamu pikirkan atau rasakan, tetapi tentang bagaimana kamu bertindak dalam cahayanya. Jika keyakinanmu tidak menghasilkan ketaatan, maka itu bukan keyakinan sejati, itu hanyalah penipuan diri. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menjalani hidup sesuai dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Banyak yang menyebut namanya, tetapi tidak mengindahkan petunjuknya. Itulah sebabnya banyak yang merasa tersesat, meskipun telah berusaha mencari jalan spiritual, karena keyakinan tanpa tindakan nyata hanyalah ilusi. Orang-orang yang telah dipilih oleh kesadaran ilahi, mengapa begitu banyak yang mengaku dekat dengan Tuhan, justru tidak merasakan kedamaian sejati? Mengapa banyak yang berbicara tentang ajaran spiritual, tetapi tetap terjebak dalam kegelapan batin? Jawabannya ada dalam prinsip spiritual universal. Aku tidak pernah mengenalmu, karena perbuatanmu bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran. Seseorang mungkin tampak bijaksana, kata-katanya mungkin terdengar penuh hikmah, reputasinya mungkin besar, tetapi jika hatinya tidak selaras dengan energi ketuhanan, maka jiwanya tetap jauh dari cahaya. Mereka memuliakan Tuhan dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari kebenaran. Sangat mungkin untuk terlihat spiritual, tetapi tidak hidup dalam spiritualitas sejati. Sangat mungkin untuk berbicara tentang kesadaran tinggi, tetapi tidak benar-benar mengalaminya. Sangat mungkin untuk menjadi pemimpin dalam komunitas spiritual, tetapi tetap tersesat dalam ego dan ilusi. Ada banyak yang mempraktikkan ritual, tetapi hanya sebagai bentuk luar, tanpa memahami esensi sejati dari kebangkitan batin. Mereka menjalankan ibadah, mengucapkan doa, mengikuti tradisi, tetapi hati mereka tetap kosong dari makna yang sesungguhnya. Tuhan tidak mencari mereka yang sekadar menjalankan rutinitas, tetapi mereka yang benar-benar mencintai dan menaatinya melalui tindakan nyata dalam keseharian, sebab iman yang sejati bukan hanya tampak dalam ucapan atau ritual, tetapi dalam bagaimana seseorang menjalani hidupnya sehari-hari. Saudari, jadi pertanyaannya adalah apakah hubunganmu dengan Tuhan nyata? Bukan hanya apakah kamu tahu tentangnya, apakah kamu berbicara tentangnya, apakah kamu melakukan sesuatu atas namanya, tetapi lebih dari itu, apakah hidupmu benar-benar mencerminkan kehendaknya? Apakah setiap langkah, keputusan, dan pilihanmu didasarkan pada keinginan untuk mendekat kepadanya? Atau apakah kamu masih terjebak dalam kepalsuan spiritual, di mana ibadah hanya menjadi rutinitas tanpa makna mendalam? Orang-orang yang telah tersentuh oleh kesadaran ilahi, pahamilah ini. Alasan mengapa hanya sedikit yang menemukan kedamaian sejati adalah karena jalan menuju pencerahan membutuhkan komitmen yang dalam. Banyak yang mencari Tuhan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menemukannya, karena kebanyakan hanya mencari kenyamanan spiritual tanpa ingin melewati proses transformasi sejati. Jalan menuju kebangkitan jiwa itu sempit, hanya sedikit yang menemukannya, tetapi jalan menuju keterpurukan luas, dan banyak yang terjebak di dalamnya. Mengapa demikian? Karena jalan menuju kegelapan batin itu mudah memenuhi keinginan duniawi, tanpa introspeksi, menjalani hidup tanpa arah, mencari kenyamanan instan, dan mengikuti apa yang menyenangkan hati tanpa berpikir lebih dalam. Manusia cenderung mencari hal-hal yang segera memberi kepuasan,
tetapi lupa bahwa kepuasan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari kedalaman jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Sebaliknya, jalan menuju pencerahan membutuhkan pengorbanan, disiplin dan hati yang siap berkata, "Aku mengikuti kehendak ilahi, bukan egoku." Ini bukan jalan yang populer, karena ia menuntut seseorang untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, melepaskan ego, dan tunduk pada kehendak yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ini adalah jalan di mana seseorang harus menghadapi dirinya sendiri, mengakui kelemahannya, dan dengan rendah hati meminta petunjuknya. Seberapa sering kita melihat orang yang menjalankan ibadah tetapi tetap dikuasai oleh amarah, kesombongan, iri hati, dan kebencian? Seberapa banyak yang mengaku beriman, tetapi tidak mencerminkan kasih dalam tindakan mereka? Iman yang sejati bukan hanya sekadar pengetahuan atau pengakuan, tetapi harus terlihat dalam bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menghadapi cobaan, dan bagaimana kita tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran. Tuhan tidak mencari mereka yang hanya berbicara tentang cintanya, tetapi mereka yang benar-benar menghidupi cinta itu dalam keseharian. Tuhan tidak mencari mereka yang hanya menghafal kitab suci, tetapi mereka yang menerapkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan tidak terkesan dengan ritual yang megah. Jika hati yang melakukannya kosong dari ketulusan, maka tanyakan pada diri sendiri, apakah aku beribadah hanya karena kebiasaan atau karena cinta yang mendalam kepada Tuhan? Apakah aku hanya mencari kenyamanan spiritual atau benar-benar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah aku menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi spiritual? Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari pengakuan dari orang lain, tetapi tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya mereka yang benar-benar membuka hati dan jiwanya yang akan memahami betapa dalam dan indahnya kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesibukan dunia, tanpa pernah benar-benar mengenal tujuan sejati hidupmu. Sebab mereka yang berjalan di jalan ini akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Mereka akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh cobaan. Mereka akan memahami bahwa pencarian sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih dekat dengan sumber segala kebaikan. Pada akhirnya, kebangkitan batin bukan tentang seberapa banyak ritual yang dilakukan, tetapi seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhan. Ini bukan tentang apa yang tampak di luar, tetapi apa yang terjadi di dalam hatimu. Maka renungkanlah, apakah hubunganmu dengan Tuhan hanya sebatas kata-kata dan ritual, atau benar-benar menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah hidupmu? Lihatlah para pencari kebenaran dalam sejarah. Mereka dicemooh karena mencari kebijaksanaan, tetapi mereka tetap teguh. Mereka meninggalkan kemewahan duniawi demi menemukan kebenaran sejati. Mereka menghadapi tantangan besar karena mempertahankan keyakinan mereka. Mereka diuji dalam kesulitan, tetapi tetap teguh dalam cahaya. Jika mereka harus membayar harga untuk mencapai kebangkitan spiritual, mengapa kita berpikir bahwa perjalanan ini akan mudah? Dalam setiap zaman, ada jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menembus ilusi dunia dan menemukan hakikat sejati dari keberadaan. Namun perjalanan menuju pencerahan bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka yang memilih jalan ini harus bersiap menghadapi kesendirian, pengorbanan, dan ujian yang mengasah jiwa. Tidak semua orang mampu melewati gerbang kebenaran, karena banyak yang lebih memilih kenyamanan palsu daripada ketulusan yang menyakitkan. Alasan mengapa banyak yang merasa terjebak dalam hidup adalah karena mereka tidak mau melepas ego dan ilusi. Mereka menginginkan kebijaksanaan, tetapi tidak mau meninggalkan ketidaktahuan. Mereka menginginkan pencerahan, tetapi tidak mau mengorbankan kebiasaan lama. Mereka menginginkan berkah ketuhanan, tetapi tidak siap menerima disiplinnya. Jalan spiritual bukanlah jalan yang bisa ditempuh setengah hati. Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan semua yang semu, untuk melepaskan keterikatan yang mengikat jiwa dalam rantai duniawi. Ini adalah perjalanan yang menguji ketulusan dan komitmen seseorang. Karena itu, banyak yang memilih berhenti di tengah jalan, kembali ke zona nyaman mereka, takut menghadapi ketidakpastian yang menanti di balik pintu kesadaran sejati. Mereka yang benar-benar ingin menemukan kebenaran harus siap untuk melepaskan segalanya. Mereka harus meruntuhkan tembok ego yang telah dibangun bertahun-tahun. Mereka harus bersedia menjadi seperti tanah yang kosong, siap untuk menerima benih kebijaksanaan baru. Namun sedikit yang benar-benar siap menjalani proses ini. Sebagian besar hanya menginginkan kebenaran tanpa mengorbankan kenyamanan mereka.
Dunia ini penuh dengan suara-suara yang membujuk kita untuk tetap berada dalam ilusi. Kita diajari bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan materi, bahwa status sosial menentukan nilai diri kita, dan bahwa keamanan duniawi lebih berharga daripada kebebasan spiritual. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa mereka yang benar-benar tercerahkan adalah mereka yang berani melawan arus ini. Mereka memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda, menolak kompromi yang mengorbankan nilai-nilai tertinggi mereka. Maka jalan manakah yang akan kamu pilih? Tetapi kamu tidak bisa memiliki keduanya. Kamu harus memilih, apakah kamu akan berjalan di jalan kesadaran dan ketulusan, meskipun itu mengorbankan kenyamanan duniawi, atau apakah kamu akan mengikuti arus kompromi, mengira dirimu berada di jalur yang benar, hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa jiwamu telah tersesat. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki dengan mudah. Ia harus diperjuangkan, dipelihara, dan dihormati dengan tindakan nyata. Kebenaran mengharuskan kita untuk menghadapi ketakutan terbesar kita, untuk melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur, dan untuk merangkul perubahan. Meskipun menyakitkan, tidak ada kebangkitan spiritual tanpa pengorbanan. Mereka yang telah menapaki jalan ini, sebelumnya telah membuktikan bahwa hanya dengan kesetiaan dan keteguhan hati, seseorang bisa mencapai pemahaman sejati tentang makna hidup. Jika kamu merasa hidupmu tidak mengalami perubahan, mungkin itu karena kamu masih menggenggam sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan. Mungkin kamu masih berusaha berjalan di dua jalur yang berlawanan, berharap untuk tetap berada dalam zona nyaman sambil menginginkan pertumbuhan spiritual. Namun pada akhirnya kamu harus memilih. Kamu bisa terus berpegang pada ilusi duniawi yang memberikan rasa aman sementara, atau kamu bisa melangkah maju dalam ketidakpastian dengan keyakinan bahwa cahaya kebenaran akan membimbingmu. Hanya mereka yang berani meninggalkan beban yang tidak lagi berguna yang akan menemukan kebebasan sejati. Ketika kamu memilih untuk mengikuti jalan kebenaran, jangan berharap dunia akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Kamu akan diuji, diragukan, bahkan dicemooh. Tetapi ingatlah, setiap pencari kebenaran sejati telah mengalami hal yang sama. Mereka yang bertahanlah yang akan mencapai pencerahan. Jadi kutanyakan pada dirimu sendiri, sejauh mana kamu bersedia melangkah? Apakah kamu hanya ingin berbicara tentang kebenaran? Atau kamu benar-benar mari ingin menghidupinya? Karena hanya dengan tindakan nyata dan keberanian yang tak tergoyahkan, kamu akan menemukan makna sejati dari perjalanan spiritualmu. Namun dengarlah jiwa-jiwa yang terpilih. Ada harapan bagi mereka yang memilih kebenaran, bagi mereka yang benar-benar menyerahkan diri kepada kehendak ilahi, bagi mereka yang cukup mencintai Sang Sumber untuk mengikuti jalannya, apapun tantangannya, sebab jalan ini bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah panggilan jiwa yang tidak dapat diabaikan oleh mereka yang telah merasakan cahayanya. Ada janji besar bagi mereka yang hidup dalam keselarasan dengan hukum semesta, hukum yang tidak dapat disangkal, yang mengatur segala sesuatu dengan keseimbangan sempurna. Mereka yang berjalan di jalan ini akan merasakan keajaiban demi keajaiban, sebab Sang Sumber tidak pernah meninggalkan mereka yang setia. Mereka yang mencintai Sang Sumber akan hidup dalam kejujuran dan kebijaksanaan, sebab hati mereka tidak lagi diperbudak oleh kepalsuan dunia, tidak terpengaruh oleh tipu daya yang membutakan banyak jiwa. Mereka akan berbicara dengan ketulusan, bertindak dengan keadilan, dan berpikir dengan kejernihan yang berasal dari kesadaran tertinggi. Mereka yang mendengarkan suara batin dan bertindak dengan kesadaran akan menemukan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu yang bergantung pada keadaan eksternal, tetapi kebahagiaan yang lahir dari kedamaian dalam. Doa untuk kesadaran dan ketulusan, Sang Sumber kehidupan. Kami datang dengan hati yang terbuka, menyadari kebesaran-Mu yang melampaui batas pemahaman manusia. Kami bersyukur atas cahaya yang Engkau pancarkan ke dalam jiwa kami, membimbing kami melewati ilusi dunia ini menuju kebenaran sejati. Kami tidak ingin hidup dalam kesesatan, Tuhan. Kami ingin melihat dengan mata batin yang jernih, mendengar dengan kebijaksanaan, dan bertindak dengan ketulusan. Kami tidak ingin hanya menyebut nama-Mu dengan bibir kami sementara hati kami jauh dari-Mu. Kami menolak hidup dalam kepalsuan, dalam bayangan ego, dalam keterikatan yang menghambat pertumbuhan jiwa kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman, melalui tindakan, melalui kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu. Sang Sumber, nyalakan api kesadaran dalam diri kami agar kami tidak lagi terjebak dalam kepalsuan. Biarkan kami menjadi jiwa yang berjalan dalam kebenaran, dalam cinta yang murni,
dalam pengabdian sejati kepada cahaya yang Engkau tanamkan dalam diri setiap makhluk. Kami tidak ingin menjadi mereka yang sekadar berbicara tentang spiritualitas tanpa hidup di dalamnya. Kami ingin menjadi mereka yang menjalani hidup dalam kesadaran penuh, yang langkah-langkahnya dipandu oleh kebijaksanaan-Mu, yang hatinya bersinar dengan cinta-Mu, dan yang hidupnya menjadi cerminan keindahan kasih-Mu. Sumber kehidupan, bukakan kesadaran kami terhadap kebenaran bahwa keyakinan tanpa tindakan adalah hampa. Biarkan kebenaran ini menyala dalam diri kami hingga menjadi landasan dari setiap langkah yang kami ambil. Jadikan ini cahaya yang menuntun kami agar kami berjalan bukan dengan sekadar penglihatan, tetapi dengan keyakinan yang teguh pada kebijaksanaan dan hukum semesta. Jangan biarkan kami terbuai oleh ilusi dunia yang menjanjikan kenyamanan, tetapi berakhir dalam kehampaan. Kami memilih jalan kebenaran. Apapun konsekuensinya, apapun pengorbanan yang harus kami tempuh, kami memilih kesadaran yang lebih tinggi di atas kesenangan yang sementara. Kami memilih kejujuran dan ketulusan daripada ilusi yang menyesatkan. Penuhi kami kembali dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Biarlah api kesadaran membakar segala sesuatu yang menghalangi jalan kami menuju kebaikan dan ketulusan. Biarlah kehadiran-Mu melimpah dalam setiap aspek kehidupan kami. Jadikan kami cerminan kasih, kebijaksanaan, dan kebenaran bagi dunia di sekitar kami. Bangkitkan mereka yang dengan berani akan menyuarakan pesan kebaikan dan membimbing sesama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Biarlah mereka yang menerima, menyebarkan, dan mendukung pesan ini merasakan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjalani keyakinan mereka dengan penuh kesungguhan, berdiri teguh dalam kebenaran, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kuatkan hati mereka, teguhkan langkah mereka, dan biarlah ketulusan mereka menginspirasi orang lain untuk berjalan di jalan kebijaksanaan dan cinta sejati. Kami bersyukur atas perubahan yang sedang terjadi di dalam diri kami. Kami percaya pada kuasa ilahi untuk membimbing, membentuk, dan menggunakan kami sebagai alat kebaikan. Kami siap, kami bersedia. Lakukanlah kehendak suci dalam hidup kami. Semoga energi kasih dan cahaya menyertai setiap langkah kita. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu, Anda kamu ingin mendukung perjalanan spiritual ini, bagikan video ini. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Kedermawananmu sekecil apapun dapat membawa harapan dan kebahagiaan bagi seseorang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan menuju cahaya dan kesadaran yang lebih tinggi. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.